Halo sahabat Gebada, apa kabar? Kiranya kita terus dapat merasakan sukacita yang datang dari Tuhan dengan bertekun dalam gerakan baca dengar Alkitab. Ini adalah hari ke-170 dari Gebada. Kita telah mengikuti pembacaan kitab Esra dan Nehemia bersama, dan ini adalah bagian yang terakhir. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia pasal 12 dan 13. Pasal 12 mencatat daftar imam dan orang Lewi yang kembali bersama Zerubabel dan Yeshua. Isinya antara lain adalah daftar kabinet raja, daftar aset kerajaan, data distrik administratif, data masyarakat, daftar persembahan, dan lainnya, sebagai sebuah catatan sejarah. Metode yang terutama digunakan dalam Alkitab untuk mencatat sejarah adalah dengan menggunakan silsilah. Biasanya merupakan daftar nama-nama yang dicatat secara berurutan. Namun, ketika nama seorang tokoh yang ingin ditekankan muncul, rincian akan berhenti dan cerita tentang mereka akan dibahas secara mendetail. Saya pikir kita sudah cukup memahami hal ini karena kita sudah membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Di paruh kedua pasal 12, tembok kota akhirnya diresmikan. Orang Lewi yang tinggal di sekitar Yerusalem berkumpul bersama. Bayangkan Anda menyaksikan prosesi dua kelompok pujian yang mengelilingi tembok kota baru hingga ke dalam bait Allah. Ini benar-benar seperti sebuah festival. Persembahan syukur yang sangat besar juga diberikan hari itu. Pastilah sangat menggetarkan hati melihat Salomo menerapkan kembali instruksi Daud yang telah dia perintahkan untuk dilakukan setelah bait Allah selesai dibangun, dengan menggunakan peralatan yang dibuat oleh Daud. Namun di pasal 13 terdapat kejadian yang menyedihkan. Sementara Nehemia yang telah menjabat sebagai gubernur Yerusalem selama 12 tahun, kembali ke Persia sebentar setelah menyelesaikan masa jabatannya. Hal-hal yang tidak masuk akal terjadi di bait Allah di Yerusalem. Imam besar Eliashib memberikan musuhnya, Tobia, sebuah ruangan yang digunakan untuk mengumpulkan persembahan di bait Allah. Dan dia menjadi berbesan dengan Sanbalat. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang Amon dan Moab tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tetapi mereka melanggarnya dan berbaur lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal yang Esra, Nehemia, dan juga kitab nubuatan yang terus katakan dengan tegas adalah, jika kita bercampur, kita akan binasa. Kita yang membacanya saja mungkin sudah merasa lelah. Bagaimana hati Allah dan Nehemia? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak lagi memberikan tunjangan dan persembahan kepada para Lewi, sehingga para Lewi terpaksa meninggalkan bait suci. Sungguh memalukan bahwa hal ini terjadi saat Nehemia tidak ada. Syukurlah Nehemia kembali pulang ke Yerusalem dan memperbaiki semuanya, serta berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan ibadah. Kiranya kita semua yang mengikuti pembacaan Alkitab melalui program ini untuk menjadi orang-orang yang terus membangun komunitas ibadah kita seperti Nehemia. Selanjutnya, mari kita membaca kitab Nehemia pasal 12 dan 13 bersama-sama. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya,
Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah.
dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk 2 paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Elyakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi
yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian, dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak
keperbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi. Sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka. Kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga, kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian.
Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun, dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula aku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan